Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, monggo kita doa sareng-sareng. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah mushola al-maliki rahimahullah. Sepindah monggo kita sedaya tansah puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak menapa alhamdulillah ngantos saah menika kita sedaya tansah pinaringan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika kita sedaya tansah dipun paringi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, lan nikmat saged rawuh wonten ing pangaosan inggih menika kanthi keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih sholawat salam mugi tercurahkan dumateng junjungan kita sedaya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang derek-derek napa ingkang dipun risalahaken, dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi dumateng kita sedaya mangke diaku kaliyan Kanjeng Nabi dados umatipun, lan mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan syafaat saking beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saderenge niki alhamdulillah ngiras-ngiros niki tanggal 18 Agustus niki kita keluar panjang sedaya alhamdulillah mensyukuri nikmat saking Allah, nikmat dipun paringi kemerdekaan, nikmat dipun paringi kita sedaya saged nggih iso napa niku ngrasakne iso bebas, iso ngibadah kanthi bebas. Napa niku kita sedaya tansah pokoke kalih Gusti Allah paring nikmat. Nek menawi kula panjenengan napa niku merenung, napa niku nek dijajah niku gak enak. Niki menawi nek Palestina ade bakal saged kumpul ngeten iki. Lagi ngomong mak wis tidur ngoten niki. Nah, niku iki. Lah yang penting kita selain kita mensyukuri itu, kita pun juga bagaimana kita memiliki selain merdeka dari fisik, kita pun juga harus memiliki jiwa yang merdeka. Bukan jiwa yang terjajah.
Kita secara fisik niku kita mencari bebas, bisa merdeka, tapi secara ruhiyah, secara batinnya, secara kejiwaan kita itu belum merdeka, itu bisa jadi. Contohnya, merdeka secara hakiki di dalam Islam itu adalah dia memerdekakan, membebaskan dirinya dari penghambaan terhadap sesama hamba, sesama manusia, menghamba dengan sesama manusia menuju hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itulah kemerdekaan yang hakiki. Nah enek uang merdeka secara fisik merdeka, tapi jiwa tidak merdeka. Jadi secara hakiki dia itu belum merdeka. Uang merdeka jadinya merdeka, tapi enek panggilan adzan tasik dibelenggu kalian apa? Nafsune dhewe. Enek panggilan adzan gak budal. Enek nopo niku kita diajak untuk beribadah kepada Allah, tapi kita masih terpengaruh dengan nafsu kita sendiri. Berarti itu pada hakikatnya dia itu belum merdeka. Karena merdeka yang hakiki itu seperti itu adalah bagaimana kita menjadi betul-betul menjadi Abdullah, menjadi hamba-nipun Gusti Allah, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba dari sesama manusia. Nah, niki makanya monggo kita sebagai umat Islam itu adalah memerdekakan kita semuanya secara hakiki, dohiron wa batinan, lahir maupun batin. Makanya Bapak Ibu sekalian, maka kita harus memerdekakan, kita harus keluar dari nopo itu belenggu nopo, belenggu nafsu kita. Karena itu yang paling abot ternyata. Yang paling abot dari belenggu nafsu itu yang paling berat. Dan yang pun nopo itu terjajah dengan hawa nafsu. Itu akhirnya dia melakukan sesuatu itu ya, dia itu selalu memperturutkan apa keinginan nafsu yang dia inginkan. Jadi ini yang perlu kita pahami. Sampun kados kadang-kadang kita salah mengartikan kemerdekaan. Wes merdeka pokoknya sembarang oleh. Nah, kalau dalam Islam ya itu kita memerdekakan diri kita dari penghambaan terhadap sesama hamba, sama manusia, sama makhluk, menuju hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah misi Islam yang kita. Misi Islam. Karena dulu waktu zaman sejarah, pada saat itu ada seorang yang pada saat perang Qadisiyah itu dipimpin kalian panglimanya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Qadisiyah itu melawan Persia. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan utusannya yang bernama Rib'i bin Amir ketika itu menghadap panglima Persia namanya Rustum. Itu ditakoki, awak punya apa? Ada tuh kok Arab budaya ini artinya apa? Kemudian Rib'i bin Amir itu matur ngeten, saya akan memerdekakan manusia. Saya di sini dikirim oleh Allah untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba, kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kenapa itu merdeka yang hakiki, bukan merdeka yang semu. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, itu tasih tambahan khotimah. Khotimah itu kayak gini. Bapak Ibu sekalian akan ini melanjutkan ngaji kan. Merdeka. Jadi kalau masih merdeka.
Pun buat kesana buat ngantuk. Kalau dari ini dia nggak mau nonton dari Pak Yano kita terus pembina upacara. Merdeka. Maka kemerdekaan diraih dengan teriakan merdeka dan teriakan takbir Allahu Akbar. Itu kemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, ingin melanjutkan. Yang kemarin adalah pesan-pesan dari para ulama ya, itu yang terkesannya beberapa poin. Ada sebuah kata pesan yaitu siapa yang ingin hatinya tetap bersinar, hendaklah ia banyak bertafakur dan beriktibar. Hatinya bersinar itu artinya senantiasa memiliki kecerahan. Dia memiliki padang hati ini. Bertafakur itu apa? Bertafakur itu adalah kita senantiasa merenungi. Apa merenungi ini? Merenungi yang terjadi ini. Kita berdirenungi. Oh, kita itu bisa berzikir-zikir itu. Zikir itu selain zikir lisan, itu juga ada dengan zikir kita merenung. Merenung apa yang terjadi yang ada di dunia ini. Makanya di dalam Al-Quran itu inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yaitu sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam, perubahan siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Oh nyapa kok dadi soalnya kok enak terjadinya siang dan malam. Kok ini enak awan, enak bengi. Non sewu Bapak Ibu sekalian. Gusti Allah itu sungguh sangat adil. Sungguh sangat adil. Niki dikai awan, dikai bengi. Coba nek awan tok. Tambah gawe tok ya. Gak tau lho. Awan tok karena ternyata suhu itu dari yang kita adem. Mungkin setiap berapa jam tuh suhu naik sampai puncaknya pas jam 12, jam 1, jam 12. Lah niku pada saat itu apa mulai terus ya. Niku luwih panas. Tapi kalau Gusti Allah pas panas, pas puncaknya panas, terus didukne panas e. Medun, akhirnya balik sore, balik bengi. Nek bengi tok keteng terus rasanya nggih mboten enak. Makanya niku sejak digunakan kita bertafakur dengan merenungi yang kejadian alam yang ada. Kejadian alam yang ada. Lainnya sehingga ketika nopo niku ketika itu menumbuhkan apa? Yaitu orang yang senantiasa dia mengingat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, sehingga dengan seperti itu orang ulil albab itu senantiasa dalam keadaan duduk, berdiri, qiyaman wa qu'udan wa ala junubin, dan ketika berbaring dia kemudian apa itu wa ala junubin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan itu cuma senantiasa bertafakur, berpikir itu. Kemudian dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan. Non sewu Bapak Ibu, jenengan semerep lawan niku kinten-kinten khususé teng pundi? Khususé laler. Terus ketiye niku lho pripun? Niku laler cuwile sama niku. Enten cilik malah nyamuk. Jadi tinggal nyamuk niku. Ya Allah, nyamuk.
enten anake nyamuk. Ya Allah ngoten niku lho. Kok yo iso Gusti Allah nyiptani niki profesor sampai sak budak. Niku paling mboten saged jajal kan gawe tewan nyamuk. Makanya wonten Al-Qur'an Gusti Allah tidak akan malu ketika menciptakan seekor nyamuk, seekor lalat itu tidak akan malu. Gitu. Kok aneh sih? Turun saya jenengan semer pelem gitu. Pelem dikasih kan hijau gitu. Lho kok iso dadi ya kuning pripun? Sing cat opo? Gitu, iso ngoten niku. Kok iso ngoten? Sadurunge kecet dadi legi misalnya. Itulah kita itu berzikir, ya Allah, tidak ada yang sia-sia ternyata. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia. Semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak akan yang sia-sia. Maka Allah tidak akan malu ketika ada perumpamaan, membuat perumpamaan apa itu seperti seekor nyamuk, seekor lalat, seekor cacing. Cacing itu piye ngoten. Cacing kan napa niku enten hewan kula nek belajar IPA niku enten hewan sing cara berkembang biake dengan cara memisahkan diri, memotongkan diri, membelah diri. Lah yo kok yo iso dadi akeh. Ya Allah. Cecak, jenenge cecak. Cecak niku panganane lho. Nyamuk. Lha padahal kan niku kita masuk akal napa mboten? Tapi kalau Gusti Allah kok gimana? Cuk. Karena cecak-cecak di dinding, diam-diam bergaya. Ada seekor nyamuk, langsung ditangkap. Niku cecak. Ya Allah. Ketoke kok yo gak masuk akal, tapi kok yo tenang nyatane. Ternyata Gusti Allah maringi rezekine cecak lho. Lho kok malah sing angel ngono. Kita angel tapi kok yo oleh kan ngoten. Ya, ini kalau kita berpikir dari itu sungguh Rabbana ma khalaqta hadza. Sungguh ya Allah, Engkau apa yang Kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia ya Allah. Tidak ada yang sia-sia. Maka ini semua artinya mengatakan apa? Maha suci Engkau ya Allah, Engkau maha suci. Lalu itu apa itu kita mengambil bertafakur, memikirkan apa yang ada di sekitar kululan panjenengan. Mengane kadang-kadang itu nanti kok kalau niku ditangkleti anak kula. Napa niku? Ya niku piko iso cacing iki kan mboten enten napa niku mboten enten belunge nggih. Kok iso nembus tanah niku lho. Kok iso nembus tanah niku lho pripun? Kula nggih bingung jawabnya. Kula jawab apa? Itulah kekuasaan Gusti Allah. Allah berkuasa atas wis masuk. Nek jenengan ningali sing paling cilik malih, napa cilik malih? Corona. Virus corona. Cilike sak pinten ya. Maka wonten didelok wonten saking mikroskop niki mikroskop biasa sing biasa tengare sekolah niku mboten saged ningali. Niku harus ketelitiannya berapa 0,00 berapa mikron, lebih kecil lagi. Corona. Tapi hebat itu corona. Sekolah peraih 3 tahun. Buat namung 3 dino lagi. 3 tahun. 3 tahun. Subhanallah. Nikulah kita perlu dari situ. Berarti Allah itu maha besar. Dari situ kita bertafakur. Maka kita akan senantiasa iling. Ini pula zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, makanya nek napa niku kula niku mboten setuju nek pelajaran iki pelajaran umum, iki pelajaran agama. Pelajaran umum di dhewe. Asline pelajaran fisika, pelajaran biologi niku nggih pelajaran agama karena apa? Di situ mengajarkan tentang akidah. Ngilekne karo Gusti Allah. Gitu, ngilekne karo Gusti Allah. Dilekne. Ada yang dengan kejadian alam inilah kita akhirnya bisa mengetahui. Akhirnya diucap itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Ya Allah, sungguh apa yang panjenengan ciptaaken menika ya Allah niku tidak ada yang sia-sia. Maka Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Harinya seperti itu. Non sewu nek para, kalau kita lihat para ilmuwan sejarah dunia itu ketika zaman Islam sampun bersinar mencapai zaman keemasan Eropa itu tasik dalam kondisi termasuk berhenti menjadi negeri daerah yang sangat tertutup buatan kata ini. Karena apa? Pengetahuan sudah dikuasai kalian yang Islam. Non sewu penemu pembuluh darah yang pertama kali yang Islam namanya Ibnu Nafis. Ahli matematika yang pertama kali yang Islam namanya itu aljabar. Makanya terjadi aljabar geometri ini. Penemu pesawat pertama kali niku yang Islam. Ketika Eropa dereng masih menjadi tempat yang masih the dark of age, masih dalam abad ke-8 Islam sampai bersinar. Makanya universitas yang tertua di dunia itu usia sekarang itu 1058 adalah Universitas Al-Azhar. Itu sekarang usianya sampai 1000 tahun. 1058 Ramadan kemarin 1058 tahun usianya. Makanya sebelum enten universitas sing nonton Amerika enten Harvard University itu menunjukkan apa? Tiap Islam niku nek kerso kalau mau bertafakur, memikirkan apa yang merenungi apa yang ada di alam dunia, dia akan menjadi orang yang menjadi yang pengetahuan yang luar biasa yang tinggi. Sebab nopo? Sebab Al-Qur'an piyambak niku sampun ngajaraken pertama kali kula panjenengan pertama kali Al-Quran diturunkan itu ayatnya sampun ken moco ikra misalnya ikra piro mas ikra moco itu nggih maca ngeten iki nggih membaca apa yang ada di alam sekitar kita. Makanya luar biasa yang Islam. Bapak kedokteran dunia niku nggih tiyang Islam namanya Ibnu Sina. Yang Eropa ngarani Avicenna. Lah niku Bapak Ibu sekalian, maka dari situlah kita akan menjadi hati kita akan menjadi kaya, kita akan menjadi betul-betul beriman kepada Allah. Kemudian yang pertama, yang kedua yaitu kita menjadi supaya bersinar adalah kita senantiasa banyak beriktibar itu kita melihat ada contoh-contoh yang ada. Dan di sekitar kita itu ada yang bisa kita ambil yang baik maupun yang buruk bisa kita ambil iktibar. Pun ngantos yang buruk kita dadene rasa. Tidak kita buat pelajaran bagi kita. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka dengan buat iktibar akhirnya kita menjadi semakin bertambah keimanan keluhan panjang. Kita berdoa. Kalau ingin niku napa niku membaca di media sosial kita itu pun ngantos kita itu berdoa dengan mengambil niku kita semoga kita istiqomah terus dalam Islam. Ternyata ada banyak tokoh yang dulu orangnya luar biasa, itu kemudian hari-hari kemudian muncul jadi wong sing malah menghalangi agama ini pun Gusti Allah. Dulu itu ada seorang sekolah seneng karena yang menyampaikan tentang ternyata dia baru kena kasus itu yang luar negeri. Niku nopo kasusnya nopo pelecehan seksual. Ada seorang tokoh Islam yang luar biasa. Saya pernah membaca buku-bukunya. Ternyata dia kena kasus melecehkan seksual. Nauzubillah min. Ada beberapa waktu itu seorang mantan jadi imam besar sebuah masjid. Mantan imam besar sebuah masjid. Lah kok kemudian bosan nyelot tuh gak nyelot apik malah nyelot gladra.
dados anggota gangster. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, kadang-kadang ya Allah kita donga ngoten niku cangkeh niku dengan kita senantiasa muga-muga kula lan panjenengan iki terus istiqomah. Makanya kita nggak bisa mengatakan aku ki wong apik ra iso. Gitu nggih. Gak iso aku ngaran wong apik gak iso. Lah kok kapan wong ati ki molak-malik ya. Setan molak-malik. Makanya Kanjeng Nabi mari donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah kami di dalam agama-Mu. Wonten zaman Kanjeng Nabi niku nggih wonten. Zaman Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar niku nggih wonten seorang panglima yang diutus kalian Abu Bakar apal Quran. Apal Quran diutus kalian Abu Bakar untuk menumpas sinten Musailamah Al-Kadzab. Musailamah niku sing ngaku nabi. Musailamah Al-Kadzab disebut Al-Kadzab karena sang pendusta. Niku gak malah iso dakwahi Musailamah, malah melok-melok Musailamah. Naudzubillah matinya akhirnya mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Diikuti yang luar biasa, dikenal alim pada saat itu. Tapi ternyata dia mati ada yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu sekarang ini sangat bertakwa. Kita mengambil iktibar apa yang ada itu, kita diambil iktibar supaya kita mengambil supaya kita jangan sampai seperti itu. Nek elek muga-muga ada itu sampai ewan. Naudzubillah min dzalik. Nek apik muga-muga awake dhewe kula panjenengan saged nyumpul. Niku ingkang pendakan terakhir yang menika ya. Siapa yang ingin berjiwa syukur, berhati khusyuk, hendaklah banyak membaca istighfar buat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Kula lan panjenengan kata-kata maosne istighfar untuk diri kita sendiri dan orang sama orang muslim. Napa ning astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma firli wa liwalidayya walil mu'minina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, panjenengan ampuni dosa kawula lan dosa orang tua kawula, yang sepah kawula lan dosanipun tiyang muslimin dan muslim. Niki ndonga nek ndongane napa niku sesama muslim itu sangat penting kalau jenengan ndongane sama muslim sing urip napa sing sampun sedo. Niku ditungane. Mangkane sampai khotbah Jumat niku khotbah yang kedua itu punya ada rukunnya, yaitu harus mendoakan kedua orang muslimin dan muslimat. Makanya nek khotbah Jumat nek gak ndongane niku khotbah mboten sah. Mboten sah. Menek khotbah nek kita nate bahas napa niku rukun khotbah maca hamdalah, maca sholawat, napa niku ceruan takwa, ndongane wong Islam lanang lan dan niku wajib didongane. Karena penting sekali kita mendoakan. Kenapa niku kita ingin memiliki jiwa syukur, kita mendoakan. Kita ini bersyukur sekali kita menjadi orang muslim niku, kita bersyukur sekali karena diajarkan saling mendoakan. Seneng ra seneng wis Islam iki panggat dulure, gitu nggih. Panggat dulure didongane. Makanya kadang-kadang nek wonten kadang-kadang antara iki wis kesampe nek Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasul wis pidulure dhewe didongane di dalam keadaan sepi. Makanya ndongane kula lan panjenengan ndongane dalam keadaan sepi niku didongane wis. Ya Allah, didongane waya nganu napa niku salat tahajud, salat tahajud napa didongane ya Allah. Muga-muga kula sak kanca-kanca sedaya niki diparingi gampil, diparingi kemudahan, diparingi istiqomah, paring dadi kan dados jamaah kan saya jamaah marhuman, jamaah yang begitu
memiliki rasa kasih sayang di antara pulau panjenengan. Saya karena sama muslim. Kanjeng Nabi nanti dawuh, sapa barang siapa yang beristighfar kepada mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimah setiap hari sebanyak 27 kali, maka ia termasuk orang yang diterima doanya dan murah rezekinya di dunia. Dungane muslim muslimah niku didungane sedaya. Didungane napa niku supados iki untuk doa itu akan kembali pada kita semua. Non sewu kadang-kadang niki manggil abot ya. Kula lan panjenengan niku masuk enten tiyang ingkang tiga wedi sampai kok gedhe ngapa ketemu. Nah, niku nek ndongane pun ngantos didongane elek. Tapi kira-kira sing saged apa mboten nggih? Kalau si A napa niku si apa kok wedi didongane ya Allah muga-muga si A iki dadi wong sing apik, diampuni dosane panjenengan ya Allah, dikabuli hajat-hajate. Dikabuli keluargane dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ngoten niku dongan. Padahal dina nyawang mobil kan. Petok krungu kok petok tiyang. Krungu jenenge yo Pak teratap ngoten niku. Bayur. Tapi panggandungane sa. Ngoten niku dongane malih balik tengene awake dhewe piyambak. Tapi gak apa to. Napa meneh nyepuro dosane tiyang niki kang nate menyakiti niku. Niku mangke orang yang akan mendapatkan pertolongan, yang akan dibela dari Gusti Allah. Berarti sakiti tau diapusi, diempoki, dinopo. Kan panggah dungane muga-muga uripmu barokah kan. Panggah. Tapi ya apa iki kalau sakit terus ra apa rasane. Kadang groget jenenge. Iya groget. Jadi ini menunjukkan kita itu manusia biasa. Tapi nanti yang itu sakit niku luar biasa. Nek wong Jawa ini ngarani atine putih, apa getihe putih. Getihe putih nek wonten kok wayangan itu sinten, Pak? Yudhistira. Yudhistira niku. Wah, getihe putih kan. Lah saya getihe kula rasa abang. Tapi niki ya perlu mungkin ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Kadang-kadang kita itu bukan ahli sholat, bukan ahli ternyata hati ini kemudian terasa iri dengki. Kita teruskan pulau kemudian kan tidak punya Pak Mukir kalau ini. Nopo niku enten tiang engkan jadi ini biasa-biasa gitu ya. Sama sampai sak kode-kode jadi gak patek dikit aja biasa. Tapi ketika suatu saat dibongkar nopo niku dibongkar lingkup sareane lho kok utuh terus nopo niku iku mboten semernami nek wae cita utuh ternyata nopo ternyata beliau itu wonten atine gadah ati sabar kok iku enak ya kadang-kadang itu kalau ada bayar kalau dewe ya Allah kadang-kadang ada ngoten niku ya. Ini gambar ibrah dan pelajaran kula panjenengan. Mungkin opo ngamali ade sing paling amal kula panjenengan ingkang paling apa niku ingkang paling dipun catet kalian Gusti Allah mungkin dadi amal andalan sing mengke saged dicatat di napa dicatat the book of the record-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian, datang insyaallah mugi-mugi kalian niki saged merenungi kula panjenengan kita menjadi semakin baik, semakin menjadi orang yang istiqomah di dalam agama Allah. Kita dunia mukallib sekarang kita waos kita terus amalan sarang-sarang. Muga sarang-sarang ya mukallibal qulub muga ya mukallibal qulub Sabit qalbi ala dinik
Ya muqallibal qulub, Tsabbit qalbi ala dinik. Insyaallah sama napal nggih. Artinya karena pemerintah ngapalne nopo niku ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agama. Tetapkan ya Allah, ya Allah, ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Ini kok nek kon ngarep kok angel wis. Mau Indonesia ini kok angel Jawa mawon mboten menapa. Nek Arabe pomone Arabe nggih apal, Jawane apal nggih niku lho langkung sae. Lah niku nek insyaallah mugi-mugi kula lan panjenengan pun ngantos kita wis nek pun dipun paringi hidayah niki pun ngantos kita kembali lagi. Idunga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Niku nggih doa untuk menetapkan hati kula. Jangan sampai kita kalau sudah diberi hidayah kita dikembalikan untuk hilang hidayah kita. Maka hidayah itu penting. Makanya nek hidayah itu cocok ke kalih taufik. Gitu nggih? Taufik kalih hidayah gitu. Judulnya hidayah itu taufik. Ya sampun mau nggih. Mungkin taufik kalih hidayah senantiasa membarengi kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Moga kita akhiri kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli